Assalamualaikum, perkenalkan saya Intan Sonia Apriani, NIM 19057200011. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Audit Manajemen, yaitu mengenai pengendalian produksi dan operasi. Untuk mengawali presentasi kali ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai kondisi manufaktur yang ada di Indonesia saat ini, di mana bisnis manufaktur saat ini itu menuntut perusahaan untuk lebih cerdas dalam menjalankan operasinya. Dan perubahan permintaan pasar itu mempengaruhi perusahaan agar lebih fleksibel, efisien, efektif, dan tepat waktu dalam mengeluarkan produknya, akan tetapi dengan kualitas yang tetap terjaga agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Dan salah satu alasannya juga adalah komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang membuat pihak perusahaan manufaktur itu memikirkan bagaimana caranya agar perusahaan itu dapat beroperasi lebih efektif, efisien, akan tetapi dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Dan industri sebagai sebuah sistem itu mengintegrasikan 4 hal penting dalam keunggulan bersaingnya, yaitu yang pertama riset pasar, yang kedua desain produk, lalu ada proses produksi dan pemasaran. Nah, dari riset pasar dapat diketahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen terhadap suatu produk. Dan dari informasi tersebut, perusahaan lalu merancang sebuah produk. Desain produk yang akan ditetapkan akan memperhitungkan model dan spesifikasi yang berdasarkan informasi yang didapat dari riset pasar tadi. Kenapa seperti itu? Hal itu dikarenakan agar produk yang nantinya dihasilkan akan memenuhi spesifikasi dari yang diinginkan oleh pelanggan. Selain itu, proses produksi juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas produksi, di mana perusahaan diharapkan dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dengan biaya serendah mungkin. Dan fungsi produksi dan operasi adalah bertanggung jawab untuk mentransformasikan proses input menjadi proses output dan menghasilkan barang yang efisien, efektif, dan tepat waktu dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kebijakan operasi dan produksi, kapasitas produksi, lalu juga ada jadwal produksi, inovasi, peningkatan berkelanjutan, itu harus dikonsentrasikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan agar perusahaan itu dapat tetap bersaing di era globalisasi saat ini. Dan perlu teman-teman ketahui, waktu adalah salah satu keunggulan bersaing dalam era kompetisi saat ini. Ketepatan waktu dalam menyediakan produk di pasar merupakan salah satu kebutuhan utama dalam strategi bersaing perusahaan. Ketepatan waktu dalam penyediaan produk di pasar merupakan kebutuhan utama strategi perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu terlambat menyediakan barang, itu artinya itu sama sekali tidak menyediakan, karena sama saja perusahaan itu telah kehilangan kesempatan untuk dipilih oleh pelanggan menjadi produk yang akan digunakan. Dan perusahaan itu tidak bisa mengandalkan loyalitas konsumen saja untuk menunggu produk mereka sampai batas waktu yang mungkin tidak bisa ditentukan. Hal tersebut kenapa? Karena
Pasti pesaing-pesaing perusahaan di luar sana itu juga berlomba-lomba menyediakan produk yang sama, akan tetapi dengan timing yang lebih pas. Lalu selanjutnya ada juga kuantitas dan kualitas produk dari yang dihasilkan oleh perusahaan itu juga berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumennya dan cara mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Kualitas itu berhubungan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan berbagai dimensi kualitas itu telah dikembangkan oleh para peneliti, dan salah satu dimensi kualitas tersebut yaitu kesesuaian, di mana terjadi kesesuaian antara manfaat yang diberikan produk dengan harapan penggunanya dan menghasilkan produk yang berbiaya rendah akan tetapi tanpa meninggalkan atribut kepuasan pelanggan. Itu berarti perusahaan telah memiliki keunggulan bersaing dalam perusahaannya. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan kepada konsumen harga produk yang lebih rendah daripada pesaingnya, akan tetapi tanpa mengorbankan profit margin dari perusahaannya. Jadi, ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu melakukan audit atas produksi dan operasi, yaitu tadi yang pertama, agar proses produksi dan operasi itu berjalan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam perusahaan, terutama di bagian produksi dan operasi, yang kelemahan tersebut bisa menghambat tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Lalu selain itu, tujuannya adalah juga untuk mencari solusi bagaimana agar tujuan yang telah direncanakan itu dapat tercapai sesegera mungkin, dan sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang diinginkan. Selain itu, audit itu juga bertujuan memastikan bahwa konsistensi itu berjalannya proses itu harus diungkapkan, dan memastikan pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Dan yang terakhir, berjalannya tindakan korektif harus mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan dalam proses audit produksi maupun operasi. Dan beberapa prinsip umum yang biasa diterapkan dalam pelaksanaan audit produksi dan operasi adalah: yang pertama, tujuan dari audit ini adalah memastikan apakah proses dari produksi dan operasi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari peraturan, kebijakan, dan beberapa kriteria lainnya akan dibandingkan dengan sesuai dengan aturan yang ada dengan praktek yang ada di lapangan. Auditor akan memastikan apakah kualitas produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar atau tidak, sehingga konsumen akan mendapatkan barang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Lalu yang kedua, auditor secara sistematis dan objektif akan mengumpulkan data. Data tersebut digunakan untuk menganalisis apakah perusahaan telah memenuhi kepatuhan kriteria yang telah ditentukan, yang nanti akan sebagai dasar untuk memberikan penilaian terhadap perusahaan. Dan auditor harus mengklarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian dengan rumusan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya.
Lalu selanjutnya auditor juga diharuskan membuat rekomendasi atas ketidaksesuaian tersebut. Rekomendasi itu nantinya akan digunakan sebagai langkah-langkah perbaikan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan selama proses audit. Sekarang kita masuk ke poin di mana apa sih tujuan dari audit produksi dan operasi ini? Dan tujuan yang ingin dicapai dalam audit ini dibagi dalam beberapa poin, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar? Lalu yang kedua, apakah rencana produksi itu sudah menghubungkan antara kebutuhan akan kepuasan pelanggan dengan kapasitas dari perusahaan? Lalu, apakah strategi, rencana operasi dan produksi sudah dapat menanggulangi ancaman-ancaman dari internal maupun eksternal perusahaan? Lalu, yang ketiga, apakah proses transformasi telah berjalan secara efisien dan efektif? Lalu, poin selanjutnya, apakah fasilitas produksi yang ditempatkan pada proses operasi dan produksi itu telah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam perusahaan tersebut. Lalu, apakah pemeliharaan dari fasilitas tersebut sudah tepat waktu dan memberikan dampak bagi efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam proses produksi tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu memastikan apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah memaksimalkan kinerjanya dan mematuhi sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan secara terperinci, audit produksi dan operasi itu memberikan beberapa manfaat, yaitu terbagi dalam 4 poin. Yang pertama yaitu dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gambaran yang diberikan yaitu mengenai ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dapat memberikan informasi mengenai usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Dan poin ketiga yaitu dapat menentukan area permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dari produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan tentunya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan itu dapat menilai kelebihan maupun kekurangan dalam proses strategi produksi dan operasi perusahaannya serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah sekarang teman-teman kita akan masuk ke pembahasan utama pada presentasi kali ini yaitu mengenai pengendalian produksi dan operasi. Dan pengendalian produksi dan operasi itu sendiri meliputi keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi, mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penanganan penyerahan produk ke gudang. Dan secara terperinci, pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian bahan baku. Yang kedua, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Lalu yang ketiga, pengendalian transformasi dan pengendalian kualitas. Lalu yang terakhir, pengendalian barang jadi. Dan kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengendalian bahan baku, di mana pengendalian bahan baku ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah oleh bagian operasi dan produksi itu telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk
yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dan pengendalian bahan baku ini mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat bahan baku itu datang, diterima, disimpan, bahkan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan atau diolah dalam proses produksi. Dan pembelian bahan baku itu menyangkut pemilihan, pemasok, dan pemesanan bahan baku kepada pemasok yang telah terpilih oleh perusahaan kita. Dan jangan lupa ya teman-teman, untuk memastikan pemasok itu dapat memenuhi kebutuhan bahan baku kita secara berkelanjutan dan dengan kualitas yang telah ditentukan, perusahaan itu perlu melakukan verifikasi, di mana untuk mendapatkan keyakinan dari kelangsungan pasokan dan kualitas yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu penerimaan bahan baku juga harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Jadi material requirement planningnya itu menjabarkan jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Dengan begitu, kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi saat proses produksi berjalan dan perusahaan tidak menanggung beban investasi yang besar dalam bentuk persediaan. Lalu selanjutnya penanganan bahan baku. Penanganan bahan baku itu merupakan salah satu aktivitas yang cukup penting teman-teman, karena di situ perusahaan itu memastikan bahwa bahan baku yang diterima dari pemasok itu telah memenuhi dari standar yang telah ditentukan, mulai dari kuantitas dan kualitasnya. Dan aktivitas tersebut juga harus didukung dengan peralatan yang memadai, di mana prosedur penanganan bahan baku itu tuh juga harus tertuang dalam aturan yang tertulis. Lalu dalam inspeksi penanganan bahan itu juga harus melalui audit fisik yang mungkin bisa dilakukan dengan teknik sampling, di mana perusahaan itu akan mengambil beberapa sampel yang konsisten pada setiap pengujian. Lalu penanganan bahan juga harus memisahkan nih bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dengan bahan yang sudah masuk dengan kriteria atau spesifikasi, sehingga kualitas dan mutu dari barang yang dihasilkan itu selalu konsisten. Tetapi aktivitas penanganan tersebut dapat menjadi lebih singkat apabila telah terjalinnya hubungan kemitraan dengan pemasok bahan baku yang memiliki komitmen tinggi untuk memberikan bahan baku yang sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan, dan biasanya itu tertuang di dalam kontrak jangka panjang. Jadi perusahaan pemasok memastikan barang-barang yang dikirim itu sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditentukan. Di sini saya ambil contoh program audit mengenai pengendalian bahan baku itu dari buku IBK Bayangkara ya teman-teman. Bukunya seperti ini, ada di halaman 251. Dan biasanya sesuai tabel yang sudah saya tunjukkan tadi, auditor akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai yang pertama misalnya mengenai pengendalian, pembelian, dan spesifikasi bahan baku. Biasanya auditor akan menanyakan nih, yang pertama, apakah setiap pemasok itu telah diverifikasi sesuai dengan standar pengendalian produksi dan operasi perusahaan. Daya, auditor akan memeriksa standar kebijakannya itu seperti apa yang bisa terverifikasi. Lalu juga jika tidak, mereka tuh menelusuri apa dasar yang digunakan perusahaan dalam memilih pemasok, karena tentu pasti akan banyak faktor mengapa sebuah perusahaan itu memilih sebuah perusahaan menjadi rekanan pemasoknya. Bisa jadi karena kedekatan hubungan kekeluargaan atau terkait dengan jarak transportasi,
penawaran harga yang lebih murah, dan lain sebagainya. Salah satu contoh pertanyaan mengenai pengendalian persediaan adalah biasanya auditor akan menanyakan nih, apakah prosedur pengendalian persediaan itu tertulis? Nah, jika perusahaan memberikan jawaban ya, maka auditor akan memeriksa ketepatan penerapan dari prosedur tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditulis dan dijabarkan. Dan apabila tidak, auditor akan menelusuri prosedur apa yang digunakan dalam pengendalian persediaan tersebut. Lalu, perusahaan biasanya juga akan ditanya oleh auditor mengenai program pengendalian pemasoknya. Salah satu pertanyaannya yaitu, apakah pemasok secara periodik diinspeksi sesuai dengan prosedur yang telah dimiliki perusahaan? Dan bila ya, auditor juga akan memeriksa kriteria seperti apa dan prosedur seperti apa dan apakah hasil dari inspeksinya tersebut. Lalu jika tidak, biasanya auditor akan menelusuri bagaimana perusahaan dalam menilai pemasok yang akan dipilih. Dan sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengendalian peralatan dan fasilitas produksi ya teman-teman. Pengendalian dan peralatan dan fasilitas produksi itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk digunakan saat proses produksi, sehingga tidak akan mengganggu nih jadwal produksi karena kerusakan alat ataupun fasilitas. Desain dan penempatan peralatan yang tepat itu tuh sangat berperan penting dalam berjalannya proses produksi secara efisien dan efektif, karena itu nantinya akan menghasilkan produk yang sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Selain itu, seluruh fasilitas dan peralatan itu juga harus sesuai dengan ukuran dan desain dari produk yang telah ditentukan. Dan tentunya jangan lupa perusahaan juga harus memiliki prosedur tertulis yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai bagaimana pedoman penggunaan dari alat dan fasilitas tersebut, lalu bagaimana perbaikannya, dan lalu bagaimana menangani alat tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan pada fasilitas dan peralatan tersebut. Di samping itu juga ada pedoman penggunaan tersebut juga untuk melindungi operator dari kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan dan melindungi peralatan dari kerusakan karena jadwal pemeliharaan dan perbaikan yang tidak tepat waktu. Dan juga ada beberapa contoh pertanyaan yang biasa digunakan oleh auditor dalam saat mengecek atau mengaudit pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Salah satu pertanyaannya adalah biasanya menanyakan apakah semua peralatan yang digunakan itu dalam proses produksi sesuai dengan ukuran dan desain yang telah ditentukan. Dan apabila perusahaan mengiyakan, maka auditor akan memeriksa spesifikasi fasilitas dan peralatan dan kesesuaiannya dengan ukuran dan desain produknya. Dan apabila perusahaan menyatakan tidak, maka auditor akan menelusuri lalu bagaimana peralatan dan fasilitas itu tuh disesuaikan dengan proses produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan rencana. Lalu salah satu contoh pertanyaannya lagi adalah apakah setiap peralatan itu memiliki instruksi tertulis untuk pemeliharaan peralatan dan termasuk jadwal perawatannya? Jika ya, biasanya auditor akan memeriksa ketaatan penerapan dari instruksi tersebut. Dan apabila tidak, biasanya auditor akan menelusuri bagaimana petugas melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan fasilitas produksi tersebut. Dan sekarang kita masuk ke poin ketiga dari pengendalian produksi dan operasi, yaitu mengenai pengendalian transformasi.
Fungsi transformasi itu sendiri adalah mengolah input menjadi output yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan pada proses ini, seorang petugas atau tim, atau kita biasa disebut dengan quality control itu sangat berperan penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang tepat, mulai dari kuantitas, kualitas, ukuran, dan lain sebagainya. Setiap proses produksi itu tuh harus mendapatkan verifikasi dari bagian yang terkait. Jadi perusahaan itu harus memiliki prosedur secara tertulis yang memberikan pedoman bahwa hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi itu dimulai. Dan untuk memastikan bahwa produk itu tuh telah mampu memenuhi spesifikasinya, biasanya juga dilakukan berbagai pengujian. Selain itu juga perusahaan tuh pasti memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan mampu menghasilkan output yang telah direncanakan. Tujuan dari penerapan prosedur itu tuh tentunya adalah untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, baik kegagalan internal maupun kegagalan eksternal. Dan karena di dalam proses produksi itu ada yang kita kenal dengan pengerjaan ulang karena kesalahan. Jadi produk itu harus mendapatkan pengendalian yang memadai, dan perusahaan itu harus menekan secara maksimal terjadinya pengerjaan ulang terhadap produk yang gagal, agar dia itu tetap bisa memenuhi spesifikasinya dan menjadi produk yang dapat dijual lagi. Karena itu tuh juga merupakan salah satu pemborosan atau ketidakefisiensian dalam perusahaan apabila terdapat produk-produk gagal yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh auditor mengenai pengendalian transformasi, yaitu yang pertama mengenai adakah prosedur yang telah disahkan, yaitu tentunya prosedur di sini itu prosedur mengenai produksi ya teman-teman. Dan apabila perusahaan sudah memiliki, biasanya auditor akan memeriksa kembali prosedur tersebut apakah sudah pas dan sesuai dengan jadwal yang telah diinginkan. Lalu juga apabila belum, auditor tentu akan menelusuri prosedur yang biasanya digunakan dalam perusahaan tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke poin keempat, di mana akan saya beri sedikit penjelasan mengenai pengendalian kualitas. Dan di sini pengendalian kualitas itu tuh tidak cukup hanya dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produksi itu kepada unit produksi, dan dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi sesuai keinginan pelanggan itu sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen itu tuh sebenarnya ikut berperan atau terlibat dalam proses tersebut, dan baik langsung maupun tidak langsung, dan itu merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, dan di mana seluruh komponen yang di dalam perusahaan itu tuh berkomitmen untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkannya. Dan terbentuknya komitmen bersama untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan itu tuh akan melahirkan tanggung jawab masing-masing di setiap bagian, di mana itu akan membentuk suatu rantai yang fungsi-fungsi yang terlibat itu saling terlibat dalam keberhasilan perusahaan.
Dan sistem biaya kualitas itu dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan biasanya aktivitas itu tuh dikelompokkan menjadi 4 bagian, teman-teman. Yang pertama yaitu aktivitas pencegahan, yang kedua aktivitas penilaian, lalu yang ketiga aktivitas kegagalan internal, dan yang terakhir, aktivitas kegagalan eksternal. Yang termasuk dalam kelompok biaya pencegahan itu tuh yaitu biaya inspeksi penerimaan, biaya inspeksi barang dalam proses, lalu biaya audit kualitas, biaya pemeliharaan alat uji, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencegahan-pencegahan. Lalu biaya-biaya yang termasuk dalam biaya penilaian itu yang pertama biaya rekayasa atau teknik kualitas, lalu ada juga nih biaya pelatihan kualitas, lalu ada juga biaya proyek peningkatan kualitas, lalu ada juga biaya perancangan dan pengembangan alat uji kualitas, dan masih banyak lagi. Lalu biaya-biaya yang termasuk dalam biaya kegagalan internal yaitu yang pertama bahan sisa, itu kan pasti menjadi biaya. Lalu yang kedua biaya pengerjaan ulang atas produk yang gagal. Dan yang selanjutnya contohnya itu biaya analisis kegagalan. Lalu juga kerugian akibat bahan sisa dari vendor atau mungkin kerugian dari saat mesin produksi itu tuh berhenti beroperasi, bisa jadi karena padamnya listrik atau kerusakan alat. Dan yang termasuk golongan biaya kegagalan eksternal itu adalah biaya garansi produk. Biasanya kan sebuah perusahaan yang menghasilkan produk itu memberikan garansi kepada konsumennya apabila saat barang sampai ke tangan konsumen ternyata ada cacat. Lalu juga ada biaya-biaya perbaikan produk rusak atas klaim yang telah diajukan oleh konsumen tersebut. Lalu juga biaya atas barang-barang yang diretur atau tidak laku. Lalu juga ada biaya atas penarikan kembali produk yang telah beredar di pasar. Bisa jadi mungkin karena barang tersebut tidak layak edar ternyata atau gimana. Lalu juga semisal perusahaan itu menghadapi tuntutan hukum dari konsumen yang merasa dirugikan. Dan biasanya salah satu pertanyaan yang penting dalam audit pengendalian kualitas itu adalah auditor akan menanyakan apakah perusahaan memiliki kebijakan secara tertulis, karena itu sangat penting agar semua elemen dalam perusahaan itu bisa memahami apa yang menjadi kebijakan kualitas dari perusahaan tersebut. Tentunya masih banyak contoh-contoh pertanyaan mengenai audit pengendalian kualitas yang lainnya yang mungkin bisa teman-teman baca sendiri di buku IPK Bayangkara. Dan sekarang kita ke pembahasan terakhir yaitu mengenai pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi itu sendiri itu merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai produksi. Pengendalian itu tuh tujuannya untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah diproduksi itu sesuai dengan prosedur, sehingga tidak akan ada kerusakan selama proses penyimpanan gitu dan atau saat pendistribusiannya. Dan untuk memastikan barang tersebut itu kondisinya sesuai dengan persyaratan yang ada pada saat diserahkan, biasanya tuh pengendalian itu melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama dia akan memverifikasi penanganan dan penyimpanan serta inspeksi, pengujian, dan distribusi. Verifikasi, penanganan, dan penyimpanan itu ditujukan untuk memastikan bahwa barang yang jadi itu diterima dari proses produksi yang telah ditangani dengan baik, termasuk proses penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini tuh biasanya perusahaan tuh harus memiliki suatu prosedur yang tertulis dan menyangkut bagaimana sampai dengan siapa yang harus memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan, dan penentuan bahwa
setiap produk itu tuh juga harus menentukan tanggal kadaluarsanya. Lalu juga adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat dengan karakteristik produk tersebut. Lalu inspeksi pengujian dan distribusi itu sendiri menyangkut mengenai penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan itu adalah sesuai dengan spesifikasi. Pengendalian ini tuh menyangkut tentang kesesuaian produk dengan spesifikasi, dan biasanya itu tuh pertama didistribusikan terlebih dahulu, lalu prosedur penanganan terhadap produk yang dikembalikan. Dan di sini saya juga memberikan beberapa contoh pertanyaan yang biasa diajukan oleh auditor saat melakukan program audit pengendalian barang jadi. Nah, salah satu contohnya itu mengenai verifikasi penanganan dan penyimpanan, biasanya akan ditanyakan, adakah prosedur tertulis yang menunjukkan bagaimana dan siapa memeriksa kemasan, kontainer, atau yang digunakan produk jadi selama proses akhir penyelesaian produk. Jika ya, auditor pasti akan memeriksa kecukupan prosedur tersebut, dan jika tidak, auditor juga akan menelusuri bagaimana sesungguhnya praktik itu tuh berjalan. Dan salah satu contoh pertanyaan untuk audit dalam proses inspeksi, pengujian, dan distribusi adalah adakah prosedur tertulis tentang pengelolaan stok untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi yang pertama dijual itu terlebih dahulu. Jadi maksudnya tuh barang yang selesai produksi FIFO, first in first out, selesai pertama masuk ke gudang, dia akan keluar pertama dari gudang, atau menggunakan sistem LIFO. Juga ada beberapa perusahaan yang menggunakan itu, tapi sangat jarang. Nah, jika ya, biasanya auditor akan memeriksa kecukupan prosedur mengenai hal tersebut, dan jika tidak, tentunya auditor akan menelusuri nih praktek pengeluaran barang yang terjadi di perusahaan tersebut. Dan demikianlah teman-teman sedikit penjelasan saya mengenai pengendalian produksi dan operasi yang terdiri dari 5 poin tadi, yaitu yang pertama pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, pengendalian transformasi, pengendalian kualitas, dan pengendalian barang jadi. Semoga bermanfaat.